doa terlebih dahulu. Siapakah yang mau memimpin berdoa? Nah Ilham, ya yuk dipimpin teman-temannya berdoa. Di tempat duduk, syabrak, berdoa mulai. Lebih semangat lagi dalam mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Anak-anak berdiri ya. Bahasa Indonesia. Oke, anak-anak coba lihat di depan. Di sini ibu guru mempunyai sebuah gambar. Adakah yang tahu itu adalah gambar apa? Wonogiri. Nah, itu adalah gambar kota Wonogiri. Nah, dari kalian adakah yang sudah mengetahui asal-usul kota Wonogiri? Belum. Oke, baik. Nah, kalau begitu anak-anak, hari ini nanti kita akan belajar tentang asal-usul kota Wonogiri, yaitu salah satu cerita rakyat yang kita ambil dari daerah kita, yaitu daerah Wonogiri. Nah anak-anak, setelah nanti kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian nanti yang pertama mampu mengidentifikasi unsur-unsur cerita legenda asal kota Wonogiri. Selanjutnya kalian nanti juga mampu menyusun dialog berdasarkan isi legenda. Selanjutnya kalian mampu memerankan tokoh dalam legenda menggunakan boneka tangan. Nah selanjutnya mampu menyampaikan cerita dengan intonasi, ekspresi, dan pengucapan yang jelas. Jadi itu nanti serangkaian pembelajaran yang akan kita lakukan pada hari ini. Nah selanjutnya anak-anak, ibu guru mempunyai sebuah video ya. Ibu guru mempunyai sebuah video, yaitu tentang cerita legenda asal-usul terjadinya atau asal-usul kota Wonogiri. Kita amati bersama-sama ya. Suatu ketika di Demak akan didirikan sebuah masjid agung sebagai pusat penyebaran agama Islam.
Digelar sebuah rapat besar oleh Raden Patah bersama para wali songo, hingga diputuskan setiap wali mencari tiang penyangga dari kayu jati yang sudah tua, besar, dan tinggi. Segera para wali songo berangkat mencari bahan tiang penyangga sesuai kesepakatan. Tak terkecuali Sunan Giri, berangkatlah dia mencari kayu ke daerah selatan. Video cerita rakyat tentang asal-usul kota Wonogiri. Bagaimana? Sudah melihat videonya? Sudah. Sudah paham asal kota Wonogiri? Sudah. Nah, agar kita lebih paham lagi, selanjutnya kita nanti akan bekerja secara kelompok, Jadi kelas ini dibagi menjadi 3 kelompok, Karena kalian sudah duduk bersama kelompoknya masing-masing, maka ibu guru namai di sini ada kelompok 1, di sini kelompok 2, dan di sana kelompok 3. Nah, apa tugas dari masing-masing kelompok? Yang pertama, ibu guru tadi sudah membagikan LKPD. Di sana ada cerita asal-usul terjadinya kota Wonogiri. Nah, tugas kalian bersama kelompok yaitu mengubah cerita rakyat tadi menjadi sebuah dialog, sebuah percakapan utuh dari awal sampai akhir. Kemudian jika nanti sudah selesai, kita akan mempraktekkan dialog tersebut. Nah, dalam prakteknya nanti kita akan menggunakan media, agar kita lebih menarik, agar kita lebih antusias dalam bermain peran, Kan kita nanti akan menggunakan sebuah media. Adakah yang tahu? Nah, ini media apa? Boneka tangan, Jadi nanti kita akan bermain peran sesuai dengan peran yang kalian dapatkan dari cerita tersebut. Ada yang berperan sebagai Raden Mas Said, ada yang berperan sebagai penduduk, ada yang berperan sebagai prajurit dan sebagainya. Nah, nanti kita akan berperan, jadi kita akan berdialog, begitu role playing atau kita bermain peran dan dibantu dengan media boneka tangan. Mengerti? Mengerti. Nah, untuk selanjutnya silahkan kalian bekerja sama dengan kelompok, Yang pertama yang kalian lakukan adalah membuat dialog, Jadi itu kan cerita, kalian ubah menjadi sebuah dialog yang siap untuk kita perankan. Mengerti anak-anak? Silakan dicoba terlebih dahulu. Anak-anak, apakah sudah jadi dialog yang kalian buat bersama kelompok? Sudah. Sudah jadi, sudah komplit dari awal sampai akhir? Sudah. Nah, selanjutnya kita akan bermain peran, Kita akan bermain peran berdasarkan dialog yang sudah kalian buat tadi, dan pada bermain peran nanti kita akan menggunakan boneka tangan. Yuk, kelompok berapa ini yang pertama kali mau bermain peran? Kelompok 2. Kelompok 2 siap? Ya. Nanti untuk naratornya dibantu Bu Guru, Jadi Bu Guru narator, kemudian kalian yang memainkan peran asal-usul kota Wonogiri. Siap kelompok 2? Siap. Nah, untuk kelompok lain silakan mengamati kelompok 2 dulu, dan nanti kita akan bergantian bermain peran. Mengerti? Mengerti.
sebagai naratornya, dan untuk kalian menjadi tokoh. Ada yang Raden Mas Said, kemudian Ki Tumenggung, kemudian ada Sastro, dan yang terakhir ada Narti. Nah, selanjutnya anak-anak silahkan untuk boneka tangannya sudah dipakai apa belum? Sudah. Ibu guru mau tanya dulu, yang berperan sebagai Raden Mas Said siapa? Oh ya, Dek Daru. Kemudian yang berperan sebagai Ki Tumenggung, oh ya, ada Dek Raka. Selanjutnya yang berperan sebagai Sastro, Habibi, nggih. Dan yang berperan sebagai Narti, ya ada Mbak Syakira, nggih. Bagus. Kita mulai, nggih, bersiap-siap ya. Untuk adegan yang pertama yaitu kita berada di hutan Wonosuto, nggih. Dahulu kala tempat yang sekarang disebut Wonogiri masih berupa hutan lebat bernama Wonosuto. Tidak ada rumah, tidak ada sawah, hanya pepohonan tinggi dan suara burung. Suatu hari, datanglah Raden Mas Said, seorang bangsawan pemberani, bersama pengikut setianya Ki Tumenggung. Wah, Ki Tumenggung, lihatlah hutan ini sangat luas dan tanahnya subur sekali. Iya Kajeng, tempat ini bagus, tapi masih banyak pohon besar. Perlu tenaga banyak untuk membukanya. Kalau begitu, kita ajak warga sekitar untuk bekerja sama. Dengan semangat gotong royong, hutan ini bisa jadi desa yang indah. Baik Kajeng, saya akan mencari warga yang mau membantu. Beberapa hari kemudian, datang dua warga dari kampung terdekat, namanya Sastro dan Narti. Selamat datang Sastro dan Narti. Kami butuh bantuan untuk membuka hutan ini. Dengan senang hati, Ki. Kami ingin tempat ini jadi desa baru yang sangat makmur. Iya Kanjeng, saya siap membantu walau harus bekerja keras setiap hari. Bagus sekali, kalau kita bekerja bersama semua akan terasa ringan. Mulai besok pagi kita gotong royong membuka lahan ini. Siap Kajeng, siap bekerja. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja. Mereka menebang pohon, mencangkul tanah, dan membersihkan semak. Wah, Lahan ini besar sekali, tapi kalau kita bersama pasti kita bisa terbang juga. Ayo semangat, kalau lelah kita ingin hasilnya nanti desa yang subur dan indah. Bagus anak-anak, lihatlah di bagian lahan sudah bersih. Aku bangga pada kalian. Dengan semangat seperti ini, Wonosuto akan jadi tempat tinggal yang makmur. Terima kasih Kajeng, kami senang bekerja bersama Pak Duka. beberapa bulan kemudian, hutan Wonosuto berubah jadi tempat yang ramai dan indah. Kini, saatnya Raden Mas Said memberi nama pada daerah itu. Tempat ini dulu hutan, sekarang jadi desa yang damai. Apa ya nama yang cocok? Bagaimana kalau dari kata wana yang berarti hutan dan giri yang berarti gunung? Bagus sekali, mulai hari ini tempat ini bernama Wonogiri, hutan dan gunung yang penuh kehidupan. Wah, nama yang indah sekali, Kanjeng. Ya, kami akan menjaga Wonogiri agar selalu damai dan makmur.
Itulah harapanku, teruslah bekerja keras dan saling membantu agar Wonogiri selalu maju. Sejak saat itu, Wonogiri menjadi tempat yang makmur dan damai. Semua hidup rukun dan bekerja sama. Hidup Wonogiri, mari kita cintai daerah kita. Nah, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu tadi adalah contoh kegiatan bermain peran dengan menggunakan boneka tangan. Nah, menarik anak-anak? Lebih semangat belajarnya? Semangat. Jadi kita lebih memahami materi cerita rakyat asal usul Kota Wonogiri dengan menggunakan boneka tangan. Melalui kegiatannya apa tadi? Bermain peran. Nah, sampai di sini sudah paham tentang cerita asal usul Kota Wonogiri? Sudah. Anak-anak, setelah kita semuanya sudah selesai bermain peran, selanjutnya silakan untuk masing-masing kelompok mengumpulkan LKPD yang telah dikerjakan. Yuk, semuanya dikumpulkan ke depan. Perwakilan kelompok satu saja. Oh ya, ini sudah selesai. Bagus. Selanjutnya di sini kelompok 2. Ya. Dan kelompok 3. Sudah, LKPD sudah dikumpulkan. Nah, anak-anak, itu tadi adalah serangkaian pembelajaran bermain peran yang telah kita laksanakan. Dan selanjutnya untuk menguji pemahaman kalian tentang cerita rakyat asal usul Kota Wonogiri, Ibu Guru akan membagikan soal asesmen untuk kalian kerjakan secara mandiri. Jadi tidak boleh menyontek temannya atau membuka buku. Jadi kalian kerjakan secara mandiri. Mengerti anak-anak? Nah, selanjutnya silakan kerjakan dengan teliti dan hati-hati. Waktu kalian untuk mengerjakan soal asesmen ini adalah 20 menit. Jadi silakan dikerjakan sebaik-baiknya, dicermati dulu setiap soalnya dan dijawab dengan jawaban yang paling tepat. Mengerti? Anak-anak, waktunya sudah habis. Silahkan dikumpulkan ke depan untuk soal evaluasinya. Ini sudah. Ya, di sini sudah. Nah, anak-anak, Ibu Guru sudah mengoreksi soal evaluasi yang telah kalian kerjakan dan hasilnya sudah ada peningkatan. Semuanya sudah lulus, sudah di atas rata-rata, sudah di atas KKTP yang telah ditentukan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, coba kita simpulkan. Hari ini tadi kita belajar tentang apa saja toh? Yang pertama, cerita legenda. Legenda apa yang kita pelajari? Asal usul Kota Wonogiri. Kemudian kita tadi dalam kegiatan kelompok melaksanakan apa? Bermain peran. Menggunakan apa? Bantuan apa? Tangan. Nah, anak-anak, itulah serangkaian pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini. Nah, tibalah saatnya untuk selanjutnya kita sudah selesai pembelajaran dan dilanjutkan dengan istirahat. Anak-anak, ketika istirahat nanti
Jadi tolong kalian jajannya makanan yang sehat, nggih. Tidak boleh jajan makanan yang instan, yang ciki-ciki itu tidak boleh. Kalian harus makanan yang sehat. Mengerti? Sekian pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Jasila. Hari ini kami sudah belajar tentang cerita rakyat, yaitu asal-usul kata Wonogiri. Kami bermain peran dengan menggunakan boneka tangan. Pembelajaran hari ini sangat menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Arifah Syakira Rabbani. Hari ini kami sudah belajar tentang cerita rakyat, yaitu asal-usul kota Wonogiri. Kami bermain peran dengan menggunakan boneka tangan. Kami sangat antusias dan semangat sekali untuk bermain peran.